Ya, halo, tes, tes. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, makasih. Kita sudah punya hubungan. Oke, jadi saya lanjutkan, yaitu mengenai energi manajemen. Sebelum saya lanjutkan, apakah saudara sudah bisa mendownload PPT saya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah bisa di-download PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya share ke Anda. Oke, kita lanjutkan ke bab 2, yaitu adalah energi manajemen dan conservation. Conservation itu adalah penghematan, begitu. Jadi saudara sudah tahu bahwa penggunaan energi kita sebagian besar atau sekitar 85%, di atas 85%, itu berasal dari fossil fuel, kan gitu. Nah, fossil fuel itu adalah sumber energi yang tidak bisa diperbaiki. Yang berikutnya adalah fossil fuel itu adalah mempunyai dampak terhadap lingkungan, yaitu tidak ramah lingkungan, yaitu membuat greenhouse effect atau mengakibatkan pemanasan global. Nah, untuk itu ya supaya cadangan fosil fuel kita tidak cepat habis, maka kita perlu adanya energi manajemen dan penghematan, begitu ya. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana saudara cara melakukan manajemen energi supaya Anda dapat menggunakan energi secara optimal dan bagaimana Anda melakukan langkah-langkah penghematan. Jadi di sini jelas bahwa saya ketutupan ini, sama matikan aja dulu. Ya. Oke, jadi di sini jelas bahwa the ability of any nation to survive economically depend upon its ability to produce and manage sufficient supplies of low-cost, safe energy and raw material. Jadi di sini dikatakan bahwa kemampuan negara, kemampuan suatu atau setiap negara agar bisa survive secara ekonomikal, secara ekonomi tergantung kepada kemampuan mereka
untuk menggunakan energi dan raw material seefisien mungkin dengan harga serendah mungkin, ya. Jadi begitu. Jadi artinya bahwa memang di sini sudah dijelaskan bahwa kemampuan suatu negara untuk survive secara ekonomi, artinya bahwa negara itu harus bisa memanage penggunaannya energi pada kondisi seoptimal mungkin dan semurah mungkin, ya. Jadi kita tahu bahwa konsumsi energi dunia, ya, itu adalah setiap tahunnya naik sekitar 3%. Nah, dan menunjukkan bahwa semua resource dari energi fossil fuel itu akan habis, ya. Oleh karena itu semuanya ingin mencoba, ya, bagaimana kalau penggunaan fossil fuel, saya pakai pointer dulu. Yaitu bahwa bagaimana penggunaan fossil fuel kalau kita bisa mereduce, yaitu 1% per tahun, ya, dengan cara yaitu efektif, secara efektif, ya. Di samping itu juga bahwa produksi rilis dari CFC, ya, itu adalah ini adalah freon, dapat juga yaitu merusakkan lingkungan hidup kita, ya. Oleh karena itu, government dan industrialis, komersial, organization, public, sector, department, and general public have now become aware. Nah, jadi mereka sekarang baik itu pemerintah atau industrialis atau organisasi komersial maupun publik, semua sudah sadar bahwa kita harus menggunakan energi seefisien mungkin, gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah kalau begitu, what is energy management? Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa energy management is a technical and management function, the remit of which is to monitor, record, analysis, critically examine, alter and control energy flow through the system so that energy is utilized with maximum efficient. Artinya bahwa energy management itu adalah suatu teknik atau fungsi dan fungsi manajemen, ya, yang berupa berbentuk monitor, mencatat, menganalisa, dan mengkritisi penggunaan energi, kemudian kemungkinan dia merubah, ya, dan mengontrol aliran energi pada sistem sehingga energi digunakan dengan efisiensi maksimum. Ya, jadi itu artinya tujuannya daripada energy management adalah technical dan management function. Ya. The remit of which is to monitor. Jadi kalau saudara melakukan energy management, itu ya saudara harus memonitor. Memonitor itu mengawasi, ya, mengawasi.
kemudian mencatat, kemudian membuat analisa, terus saudara mencari mana-mana yang titik kritikal, aliran energi yang kritikal itu di mana. Setelah tahu, kemudian saudara membuat alter, yaitu membuat perubahan dan mengontrol aliran energi yang melalui sistem, sehingga saudara dapat menggunakan energi secara maksimum. Ya. Jadi di sini, oleh karena itu kalau saudara menjadi seorang energi manajer atau manajer energi, Anda bertanggung jawab untuk day to day, dari hari ke hari, yaitu memanage penggunaan dan pemakaian energi, apakah itu di boiler house, di rumah boiler, atau di distribusi sistem, atau di building services, atau di pembangkit, dan proses equipment, dan polluting exhaust, efisiensi, and waste. Jadi ini kalau Anda menjadi seorang manajer energi, ya saudara harus responsibel dari hari ke hari, ya, mengenai penggunaan fuel di ruang boiler, di distribusi sistem, di building services, yaitu plant itu adalah pembangkit di plant, maupun proses equipment, polluting exhaust, dan influent and waste. Ya. Oke. Nah, sekarang oleh karena itu untuk melakukan manajemen energi dengan baik, saudara harus melakukan yaitu pengamatan, surveying, dan auditing. Ya, jadi saudara tidak akan bisa melakukan manajemen energi dengan baik tanpa melakukan audit energi. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa energy audit, yaitu bahwa energy audit merupakan bagian yang sangat fundamental setiap program manajemen energi. Jadi audit energi itu merupakan bagian yang sangat fundamental dari program manajemen energi. Dari suatu organisasi, ya organisasi itu pengertiannya bisa saja itu adalah institusi yang berharap untuk mengontrol biaya penggunaan energi. Ya, jadi kalau kita artinya Anda melakukan energi manajemen, mau tidak mau, ya toolnya, alatnya itu ya harus Anda melakukan audit energi. Ya. Nah, audit energi itu tujuannya apa? Supaya Anda dapat mengontrol pemakaian energi, biaya pemakaian energi serendah mungkin. Ya, itu kalau saudara memang kalau kita akui bahwa kalau Anda membuat detail daripada audit energi itu adalah sangatnya intricate, yaitu artinya bahwa ya sangat-sangat pelik, susah, ya. Namun Anda harus membuatnya, tetapi di sini harus secara but necessary produce so that the major energy use activities can be identified. Ya, artinya bahwa tapi Anda harus membuat prosedur audit energi tersebut, ya.
Sehingga pemakaian energi itu bisa diidentifikasi. Ya. Sekarang energy involved. Nah, sekarang kalau kita mengkonsumsi fuel energy itu akan melibatkan 5 basic proses. Pertama, energi release via combustion, ya, di mana di sini adalah chemical energy dirubah menjadi thermal energy. Contohnya, saudara mau menggunakan energi yang ada di dalam fossil fuel. Pertama-tama, energi itu kan harus saudara rilis yang ada di fossil fuel tersebut. Agar energi itu bisa dirilis, maka harus melalui proses pembakaran. Ya, di mana pada proses pembakaran itu adalah energi kimia dirubah menjadi energi termal. Ya. Kemudian setelah menjadi energi termal, saudara konversikan energi to alternative form of energy. Jadi misalkan tadi saudara sudah dirubah menjadi termal, kemudian saudara rubah menjadi energi mechanical. Ya. Contohnya tadi misalkan saudara sudah merubah energi dari fossil fuel di dalam sistem motor bakar, maka dia dibakar menghasilkan tekanan yang tinggi mendorong piston ke bawah dan piston menggerakkan poros daripada roda gigi. Kemudian poros roda gigi menggerakkan roda kendaraan tersebut. Nah, itu berarti dia merubah menjadi dari thermal energy menjadi mechanical energy. Setelah menjadi mechanical energy, saudara distribusikan ke tempat-tempat pengguna. Contohnya, ya tadi misalkan saudara bayangkan pada siklus Rankine, ya siklus Rankine, saudara pertama membakar batu bara untuk memanaskan uap, kemudian uapnya diekspansikan di dalam turbin, kemudian turbinnya berputar, menggerakkan generator menghasilkan listrik, kemudian energi listriknya saudara distribusikan ke pengguna. Penggunanya ada beberapa instansi, apakah dia penggunanya berbentuk industri, apakah penggunanya berbentuk rumah tangga, ataukah penggunanya berbentuk mall, dan sebagainya. Nah, setelah itu, yang ketiga, energy utilization for specific purpose. Setelah tadi didistribusikan, terus energi tadi digunakan. Misalkan tadi Anda sudah dapat aliran listrik, kemudian saudara gunakan. Gunakan apa? Misalkan untuk menggerakkan AC. Ya. Saudara dapatkan udara dingin. Jadi itu adalah untuk spesifik purpose. Ataukah saudara ingin menggerakkan pompa? Ataukah saudara ingin menggerakkan kompresor? Apakah saudara ingin menggerakkan microwave dan sebagainya? Itu adalah energy utilization for specific purpose. Setelah itu mesti ada energi yang di-reject, artinya energi yang dibuang ke environment. Ini supaya kalau tidak ada heat yang di-reject, itu menyalahi hukum termodinamika yang kedua, bahwa
yang di reject itu perlu ada, tapi jangan banyak-banyak. Kalau perlu ada, berarti efisiensi mesin konversi energi itu tidak pernah 100%. Ya, jadi ini mesti ada sesuatu yang di reject. Nah, di rejectnya itu tinggal sedikit atau banyak, itu kita harus evaluasi. Nah, kalau begitu, the energy audit is a balance sheet of energy, ya, input, throughput, dan output. Jadi kalau Anda membuat energy audit, itu merupakan sebalan energi atau tata buku, ya, keseimbangan energi yang dimulai dari energi input, kemudian energi throughput, yaitu energi yang melalui pada sistem, kemudian energi yang di-outputkan. It's fundamental equation, jadi bahwa persamaan fundamental adalah menggunakan hukum termodinamika yang pertama, bahwa fossil fuel energy sebagai input, ya. Kemudian itu sama dengan energi yang losses during combustion. Tadi kan energinya tadi dibakar dulu. Berarti ada energi losses during combustion. Kemudian ada energy losses during conversion. Ini kemudian saudara konversikan, berarti ada energy losses during conversion. Kemudian ditambah lagi dengan energy losses during distribution. Ini adalah energy losses during distribution. Kemudian ada energy losses during utilization, berarti ada energy losses during utilization. Kemudian ada energy losses from utilization, yaitu energi yang di-reject. Kalau saya masih kurang sependapat dengan ini, berarti ini masih ditambah lagi dengan useful energy, ya. Nah, ini persamaannya harus ditambah lagi dengan useful energy. Useful energy itu artinya energi yang berguna. Kalau kita lihat bahwa energi yang masuk itu sama dengan energi yang berguna ditambah dengan semua total losses, gitu ya. Itu kan hukum termodinamika yang kedua. Oh ya, hukum termodinamika yang pertama, yaitu balance energi. Oke, saya minum dulu. Dari sini ada pertanyaan. Semuanya Belum ada, oke? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Bertanya. Belum. Ya. Di sini saya lihat Nicholas, Pianino, oke. Davi Ramli, oke. Ya. Permisi, Pak. Ya. Yang energy losses dari utilization dengan yang from utilization, maksudnya bagaimana ya Pak bedanya? Energy losses during utilization sama energy losses mana? Ini kan energy losses during utilization. Maksudnya ini dulu ya. Ya, iya Pak. Ya, misalkan ini dulu, energy losses during utilization, artinya itu energy losses selama penggunaan. Misalkan yang gampang itu adalah tadi saudara mendistribusikan energi ini ya ke tempat tujuan. Misalkan energinya itu sudah berbentuk arus listrik, ya kan?
terus saudara pengen menggerakkan pompa misalkan gitu. Berarti arus listrik kan saudara masukkan dulu ke dalam motor. Ya kan? Nah, motornya kan mempunyai yaitu cost fee. Ya, cost fee motor itu kan ada. Cost fee motor kalau Anda ngambil teknik tenaga listrik itu kan setiap motor itu mempunyai cost fee. Nah, berarti masuknya itu adalah berupa arus listrik. Di dalam motor dia dikonversikan arus listrik tadi menjadi poros yang bergerak. Nah, poros yang bergerak itu tadi kan tidak selalu saudara melihat bahwa motornya kan menjadi panas indikatornya. Kalau motornya menjadi panas berarti ada heat losses. Jadi ini pengertiannya adalah energy losses during utilization. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oh iya, baik Pak. Kemudian itu Pak yang saya bingungkan ke bedanya yang energy losses from utilization Pak. Energy losses from utilization. From utilization. Nah, from utilization itu ya mungkin ini adalah dari yang di reject. Yang di reject itu loh. Misalkan pada PLTU, ya kan? Pada PLTU kan itu ada kondensor. Kondensor untuk mengondensasikan uap. Berarti kan panasnya harus dibuang. Nah, itu kan berarti adalah energy losses from utilization. Salah satunya seperti itu. Makanya kalau pembangkit listrik, ya, siklus Rankine, itu kerugian energi terbesar itu adalah di kondensor. Baru yang kedua itu di flue gas. Ya, contohnya itu adalah energy losses from utilization dari penggunaan energi itu tadi. Oh iya baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya sudah punya bayangan kan? Ya artinya bahwa itu pokoknya semuanya energy losses. Nah, tinggal nanti ini masih kurang. Ini harusnya itu plus energi useful, energi yang berguna. Kan energi yang berguna adalah ya misalkan saudara menghasilkan motor sekian kW, gitu kan artinya bahwa energi yang listrik tadi masuk sekian kW, yang keluar energi yang keluar kan sekian kW, kan begitu. Misalkan motor keluar sekian kW, kan begitu. Jadi kan plus dari energi yang useful energy. Jadi tidak losses semua. Kalau ini kan bahasanya losses during combustion, plus losses during conversion, plus losses during distribution, plus losses during utilization, plus losses during plus losses from utilization. Nah, ini harusnya ditambah plus energi berguna atau plus energi plus useful energy. Ya, ini harusnya masih ada plus useful energy. Tidak semuanya kan energi jadi losses. Oke, jelas ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang contohnya di sini adalah semuanya energy losses itu kan sifatnya irreversible. Irreversible itu artinya tidak bisa dikembalikan lagi menjadi energi. Namun ya ini ada yang dibuang ke eksternal. Namun sebelum dibuang
saudara bisa memanfaatkannya. Ya, kalau saudara bisa memanfaatkan, itu disebut sundry heat gain. Ya, sundry heat gain itu adalah Anda bisa menggunakan memanfaatkannya lagi. Ya. Oke, itu. Sebagai contohnya, ini adalah for example, transmission heat losses. Transmission heat losses itu pengertiannya adalah heat losses yang melewati konduksi, itu ya, itu transmission. Heat losses from jacket of furnace and boiler, ya. Surface heat, process, supply heat to internal environment and reduce the demand of energy for space heating. Jadi begini, ini adalah pengertiannya sundry gain itu adalah penambahan, ya, penambahan heat dari penggunaan energi tersebut. Penambahan. Sebetulnya itu losses, tapi kita sebut menjadi sundry gain. Contohnya, ya, contohnya bahwa saudara, bayangkanlah saudara mempunyai boiler. Boiler kan bodinya panas, tapi pada ruangan tersebut saudara juga memerlukan pemanasan. Nah, kalau saudara menaruh boiler di dalam gedung dan gedungnya perlu pemanasan, maka heat loss-nya itu kita sebut sebagai sundry gain, ya, sundry gain. Tetapi katakan saudara sering melihat di film-film itu ada tungku penghangat kan di dalam, ya, di dalam rumah itu. Nah kan itu ada tungkunya itu kan panas. Nah tungkunya panas kan dia sebetulnya itu losses kan. Lossesnya itu merupakan sundry gain. Oke. Tetapi kalau saudara mendinginkan, terus ada boiler yang ada di dalam gedung tersebut, itu bukan sundry gain, ya, tapi itu adalah sundry heat loss, ya. Ini adalah sundry heat gain and sundry heat loss. Artinya menambah beban. Ya, contohnya, misalkan saudara pergi ke Galaxy Mall, terus kan ruangannya itu didinginkan. Nah, food court-nya itu kan orang-orang masak-masak di situ, ya, di food court itu orang-orang masak di situ. Nah, itu bukan sebagai sundry gain, itu merupakan sundry heat losses, artinya menambahi beban. Ya, oke, itu hanya istilah-istilah begitu. Ya. For heating building, the energy audit equation become, jadi ini misalkan pada kita bahas mengenai pada pemanasan ruangan, ya. Jadi heating fuel energy input ditambah sundry gain from electricity, ditambah sundry gain from people, ditambah sundry gain from directly fire process plant and equipment, dikurangi sundry losses to coal plant. Jadi pengertiannya begini. Kalau saudara memanaskan gedung, ya, kan, misalkan saudara tinggal di Eropa, di musim dingin, kan saudara itu memanaskan ruangan. Kalau saudara memanaskan ruangan, yaitu adalah sundry gain from electrical. Ya, sundry gain from electrical
Itu artinya misalkan saudara di dalamnya situ menyalakan menyalakan listrik, ya, misalkan menyalakan penerangan listrik, maka dia kan listriknya, lampunya kan memancarkan energi panas. Nah, energi panas itu kalau saya tinjau pada heated building, maka saya sebut sebagai Sandri gain from electricity. Begitu pula orang yang ngumpul di dalam gedung, kalau gedungnya itu dipanasi, maka dia ada Sandri gain from people. Begitu pula ada Sandri gain directly fire proses, yaitu misalkan tadi ada tungku atau saudara ada kompor gas yang ada di situ, itu memberi Sandri gain. Ya. Dan ada Sandri losses, yaitu to cool plant. Jadi misalkan saudara punya ruang yang saudara dinginkan. Nah, kalau saudara didinginkan berarti itu mengurangi, itu disebut Sandri losses. Gitu. Istilah-istilah dulu. Oke, sekarang nah, kalau begitu tujuan audit energi itu apa? Ya. The aim of energy audit, jadi tujuan daripada energy audit, is to obtain a simple but comprehensive photograph of the overall energy flow situation within a declared system boundary. Jadi artinya bahwa energy audit itu adalah untuk mendapatkan gambaran secara simpel tetapi komprehensif tentang fotograf, tentang gambaran aliran energi yang masuk ke dalam sistem, ya, boundary daripada sistem. Boundary-nya apa? Ya saudara declare dulu, tentukan dulu. Oh, saya akan membuat audit energi di rumah. Nah, oke. Kalau saudara membuat audit energi di rumah, contohnya aja yang kecil dulu. Berarti rumah saudara mendapatkan energi input dari mana? Ada yang dari listrik, ada yang dari gas, ada yang dari misalkan dari minyak dan sebagainya, itu energi inputnya. Terus saudara amati lagi, ini ruang audit energi kita itu ruangan yang dipanaskan atau ruangan yang didinginkan. Oke, kalau itu ruangan yang didinginkan, berarti tadi adanya Sandri gain losses, ya. Heat Sandri ini. Nah, saya ulangi lagi. Heat Sandri, kalau saya tertutup oleh ini, ya. Itu ada Sandri heat losses. Ya. Kalau ruangan itu tadi didinginkan, tapi kalau ruangannya dipanaskan menjadi heat, menjadi Sandri heat gain. Ya. Bentar. Ini tadi saya ulangi, jadi the aim of the energy audit, yaitu tadi tujuan dari energy audit itu adalah untuk mendapatkan yaitu fotograf yang simpel tetapi komprehensif tentang
semua aliran energi, tentang situasi aliran energi yang berada di dalam sistem tersebut, boundary system. Boundary sistemnya tadi, saudara definisikan apakah itu merupakan building ataukah merupakan group of building. Group of building itu contohnya gini, kalau saudara mau mengaudit energi di ITS, ya berarti semuanya building yang ada di ITS itu merupakan boundary-nya. Tapi kalau saudara mau membuat audit energi di jurusan teknik mesin, ya gedung-gedung di jurusan teknik mesin itulah yang menjadi boundary-nya. Ya, oke. Kalau saudara membuat audit energi dari suatu perusahaan, ya perusahaan itulah yang menjadi boundary-nya. Gitu. Ya, pengertiannya itu tadi mengenai boundary dari sistem itu saudara definisikan dulu. Nah, kalau saudara pernah membuat audit energi pemakaian minyak di Indonesia, yaitu ya saudara harus membuat Indonesia sebagai boundary system. Nah, ini saya cerita dulu bahwa saya pernah membuat audit energi pemakaian BBM di Indonesia. Nah, kalau pemakaian BBM di Indonesia yaitu pakai hukum termo pertama saja, contohnya. Artinya itu adalah Pertamina itu mengocorkan BBM-nya itu berapa liter per tahun, terus digunakan oleh masyarakat itu termasuk industri, itu berapa liter per tahun. Kalau jumlah yang dikocorkan tidak sama dengan jumlah yang digunakan, berarti ada kebocoran. Kebocoran itu ada dua macam. Kebocoran keluar atau kebocoran masuk. Nah, begitu. Kebocoran keluar itu ya artinya bahwa karena minyak di dalam negeri disubsidi, maka dijual keluar negeri. Bocoran masuk itu adalah ada minyak-minyak yang dijual tidak melalui ya instansi yang resmi. Tidak melalui instansi yang resmi, yaitu tidak melalui, katakanlah tidak melalui Pertamina, itu ada juga bocor yang masuk. Artinya itu adalah orang-orang yang menyelundupkan minyak di Indonesia. Nah, waktu dulu minyak di Indonesia itu kan, kalau dulu kebanyakan itu menyelundupkannya keluar. Karena apa? Karena minyak di Indonesia disubsidi. Nah, minyak di Indonesia disubsidi, jadi seolah orang-orang miskin beli minyak di dalam negeri, kemudian dia dikapalkan ke luar negeri bukan langsung dikapalkan, keluar dari batas area Indonesia, kapalnya balik lagi, pura-pura menjual BBM ke Indonesia. Nah, itu adalah memang dulu seperti itu. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian penyelundupan BBM waktu minyak kita disubsidi. Yang berikutnya bahwa dulu kita membuat analisanya ternyata banyak itu. Terus kemudian makanya subsidi dihilangkan, subsidi bahan bakar itu dihilangkan karena susah ngawasinya.
Saudara tahu bahwa orang makin kaya, kebutuhan energinya makin meningkat. Nah, kalau subsidi itu diberikan kepada energi, katakanlah minyak, nah orang yang kaya menggunakan minyak yang banyak, menggunakan energi yang banyak, berarti orang yang kaya mendapat subsidi lebih besar daripada orang miskin. Kalau orang miskin kan menggunakannya minyak hanya untuk memasak saja. Orang kaya menggunakan minyak ya di industri dan sebagainya. Oleh karena itu, waktu dulu kita rubah menjadi gas karena menyelundupkan gas itu susah kan begitu. Menyelundupkan gas kan harus pakai piping dan sebagainya kan begitu. Ya. Oleh karena itu minyak tanah dihilangkan diganti menjadi gas. Oke. Itu ya mengenai berikutnya ya bahwa audit energi tadi, saya balik lagi audit energi tadi bahwa saudara harus mendapatkan gambar aliran energi, foto aliran energi yang sederhana tetapi komprehensif tentang situasi aliran energi yang masuk ke dalam sistem maupun yang keluar dari sistem boundary. Nah, sekarang bahwa it highlight major area, kemudian dari situ saudara highlight. Highlight itu artinya saudara beri tekanan di mana terjadinya inefisiensi atau rugi-rugi energi yang terjadi di dalam sistem itu. Saudara, inefisiensi artinya, oh ternyata saya penggunaan, saudara amati dari aliran energi tadi, terus saudara analisa, oh ternyata di dalam penggunaan ini penggunaan energi saya di sini terjadi inefisiensi. Oh ternyata di sini saya heat yang rejection-nya itu terlalu besar. Apakah saya bisa manfaatkan lagi? Nah itu adalah suatu tanda-tanda, yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara analisa. Tadi dijelaskan pada manajemen energi tadi bahwa Anda harus memonitor, merecord, dan menganalisa secara kritikal, yaitu memeriksa secara kritis dan menganalisa di mana terjadi ketidakefisienan, inefisiensi dalam penggunaan energi. Itu termasuk menganalisa, ya. Jadi ini tadi termasuk analisa. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk membuat energy audit, in constructing the energy audit, ya, the energy manager must adopt a single main attitude of the financial account when constructing the final audit. Ya. Jadi financial audit. Jadi boleh katakan memang saudara harus bagaimana bisa menghemat penggunaan energi sebaik mungkin. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini bahwa sekarang di sini adalah kita akan membuat construction the energy audit. Jadi flowchart untuk membuat konstruksi dari energy audit. Ya, oke. Untuk membuat itu, pertama bahwa energy audits may be neatly subdivided
into the input side, the output side, and the throughput side. Jadi kalau saudara membuat aliran energi, audit energi, itu saudara harus bisa membagi secara jelas energi itu adalah merupakan terjadinya di input side, ataukah di output side, ataukah di throughput side. Throughput side itu artinya yang ada di dalam sistem. Jadi di sini adalah the energy input side, yaitu terdiri dari analisa fuel and electrical bill. Jadi masuk itu adalah harus pada gunakan yaitu analisa pada tagihan bahan bakar dan tagihan pada penggunaan listrik. Jadi untuk representatif ya saudara gunakan periode setara tahunan. The output side yaitu detail the ultimate energy rejection ya to external environment. Jadi kalau saudara di output energy rejection-nya berapa, saudara harus hati-hati di situ. Dan the analysis of the throughput ya may require micro audit. Jadi pengertiannya kalau saudara mengadakan audit di throughput, mungkin diperlukan yaitu micro audit, yaitu adalah atau energi balan yang terjadi pada setiap individu sistem. Nanti gambarnya jelas begini, saya tunjukkan gambarnya. Ya, contohnya misalkan untuk membuat audit energi, langkah-langkahnya yaitu adalah submit preliminary question. Jadi saudara harus membuat pertanyaan pertamanya, preliminary. Jadi ya pertama. Kemudian proses respon from questionnaire. Kemudian saudara proses dari jawaban kuesioner tersebut. Kemudian saudara dapatkan fuel and electricity bill. Kemudian saudara analisis fuel dan electricity bill. Kemudian lakukan yaitu conduct boiler house survei dan efisiensi measurement. Kemudian saudara melakukan survei ke boiler house dan mengukur mengenai efisiensinya. Investigate energy distribution system. Kemudian saudara mengamati bagaimana energi itu didistribusikan. Perform internal site survey. Kemudian saudara buat internal site survey. Construct input side of energy audit. Obtain cool climate data. Obtain local climate data, yaitu data lingkungannya itu seperti apa. Perform external site survey. Saya lobet, sebentar saya masukkan dulu. Saya charge dulu karena lobet. Ya, oke. Kontrak input side, obtain the local climate, perform external site survey, quantify sundry gain, saudara hitung sundry gain-nya berapa, construct output side, construct the audit, energy audit balance sheet, kemudian setelah saudara membuat aliran tadi, kemudian saudara buat balance sheet energinya.
Kemudian saudara investigasi dan menganalisanya. Jadi sebagai contohnya di sini. Nah, ini adalah suatu primary questionnaire. Primary questionnaire contohnya di sini nama perusahaannya apa, terus sifat bisnisnya apa, terus status komersial or public sektor. Jadi dia tuh statusnya itu apakah dia komersial atau industri atau public sektor. Addressnya di mana, telepon number berapa, fax berapa, kontak personnya siapa, terus di sini adalah sebentar position kontak personnya itu sebagai apa, terus locationnya di mana, number of employees itu jumlah tenaga kerjanya berapa dan so on. Nah, ini sudah dapat jawabannya. Jawabannya itu seperti itu, bahwa locationnya adalah boiler house, ya. Terus ini the Mary Cockerell, ya. Itu adalah locationnya. Number employees-nya adalah 150, ya. Hours of work 8.760 per tahun, dengan detail shifting, workday-nya 3 kali 8, weekend-nya 3 kali 8 jam, annual shutdown-nya yaitu pada waktu Christmas saja, dan sebagainya. Itu pertanyaan awal. Nah, sebagai contohnya begini, ini adalah fuel and energy delivered dari Maret sampai Februari tahun 92. Maret 91 sampai Februari 92. Raw unit, ya, raw unit. Raw unit itu adalah unit yang masih biasa, unit yang biasa digunakan oleh sumber energi tersebut. Jadi misalkan ini tadi kita mau mengaudit, ini tadi ya, kita mau mengaudit industri, namanya tadi adalah industri ini, Bitusa Industri, ya, namanya Bitusa Industri. Saya mengaudit dari sisi input dulu, ya. Bitusa Energi dari bulan Maret sampai Februari dia tidak menggunakan batu bara sama sekali. Oke, berarti 0,0000. Dia juga menggunakan minyak, minyaknya sekian liter, dan Maret sekian, April sekian, tidak, Maret sekian, ini adalah data penggunaan minyaknya. Terus gas dalam satuan BTU atau term di sini, ini penggunaan gasnya seperti ini. Ya, per bulannya totalnya adalah jadi 142.956 term. Terus penggunaan listrik pada siang hari, karena di luar negeri itu penggunaan listrik siang hari dengan malam hari tarifnya berbeda. Ya. Penggunaan listrik pada siang hari itu adalah ini. Ya. Dengan total setahunnya adalah 1.744.954 kilowatt hours. Malam hari datanya seperti ini dengan jumlah pada satu tahunnya adalah 489.159 kilowatt hours. Nah, ini kan masih seperti ini. Saudara belum bisa menganalisa mana yang banyak dan mana yang sedikit. Oke, sekarang kita mau gunakan dalam satuan KWH. Ini sudah dirubah menjadi KWH. Ya. Tadi listriknya adalah KWH.
Listrik tadi pada siang hari satuannya sudah jadi kWh, malam hari sudah menjadi kWh. Nah, kalau minyak juga saudara jadikan kWh. Gasnya juga saudara jadikan kWh. Bagaimana contoh saudara merubah minyaknya itu berapa kWh? Ya, kWh itu adalah merupakan energi. Seperti contohnya, saya ambil di sini, coba. Pen. Ya. Oke, bahwa saya lepas kacamata dulu karena nggak begitu jelas. Nah, ini kan 1 kWh. Ya, kan berarti sama dengan 1 kilojoule per second. Ya, kWh itu kan gitu. kW itu kilojoule per second dikalikan H. H itu adalah hours. 3.600 second kan begitu. Ini habis, ini habis. Oh sorry, ini habis. Berarti 1 kWh, 1 kWh itu ekuivalen dengan 3.600 kilojoule. Kan begitu. Nah, tadi oil. Oil kan punya heating value. Yang dipakai tadi adalah oil. Oil yang digunakan liter. Ya, liter katakanlah 24.000 liter. Katakan oil yang digunakan M oil katakanlah 24.000 liter. Nah, berarti saya kalikan dengan heating value-nya. Kalikan heating value per liter. Ya kan? Heating value berarti satuannya heating value adalah BT, katakanlah kilojoule. Ini mempunyai satuannya adalah kilojoule per liter. Ini habis, ini habis. Jadi tinggal sekian itu kandungan energinya berapa? Sama dengan 24.000 dikalikan heating value dalam mempunyai satuannya kilojoule. Kan begitu. Ya, kilojoule. Nah, sekarang saudara bagi ini tadi dalam satuan kWh bahwa 1 kWh berarti ini adalah sama dengan 24.000 kalikan heating value dari minyak, satuannya adalah kilojoule, bahwa tadi 1 kWh itu sama dengan 3.600 kilojoule. Kan begitu. Berarti ini habis, berarti ini nanti tahu sama dengan X kWh. Nah, gitu. Ini X kWh-nya ketemunya sama dengan sama dengan 26950 20 kWh. Nah, jadi
24.000 liter, 24.000 liter itu mempunyai sama dengan sekian kWh. Nah, ini saudara masukkan ke sini. Nah, kalau begitu, semuanya gas juga begitu. Ya, gas juga semua begitu. Makanya, akhirnya penggunaan listriknya adalah sekian kWh pada siang hari, penggunaannya pada malam hari sekian kWh, penggunaannya minyak sama dengan sekian kWh, penggunaan gasnya adalah sekian kWh. Jadi ini semuanya sudah mempunyai satuan kWh. Kalau dari sini berarti kita melihat bahwa ternyata penggunaan listrik pada siang hari itu paling besar, ya kan? Ini yang paling besar. Paling besar pertama. Ya, ini adalah paling besar pertama. Paling besar kedua. Ini, 4.000, ini 4 juta. Ini enggak. Yang ini gas yang paling besar pertama. Ini kan 4 juta ordernya. 4 juta. Yang listrik pada siang hari ordernya 1,7 juta. Yang ini 1,4 juta, berarti ini order yang ketiga. Ini adalah yang kedua. Yang kedua, kebesar kedua, ini adalah yang keempat. Nah, dari sini saudara sudah punya bayangan. Ya. Wih, penggunaan gas saya itu loh yang paling banyak, kan begitu. Misalkan saya bisa menghemat sedikit saja, katakanlah 1% dalam penggunaan minyak, dalam penggunaan gas, berarti saya akan mempunyai kesempatan untuk menghemat besar, kan begitu. Ya. Contohnya ini, saudara bisa menghemat 1% saja, dapatnya banyak, kan gitu. Kalau saudara di electricity net rate, saudara bisa menghemat 1% aja, dapatnya cuma sedikit penghematannya. Artinya apa ini? Listrik pada malam hari sudah banyak yang saudara matikan, tetapi pendapatannya hasilnya cuma sedikit, kan begitu. Ya, paling gitu ya. Analisanya kita akan melihat pemakaian terbesar ini, apakah saya masih bisa membuat efisiensi di sini. Yang kedua adalah pemakaian listrik pada siang hari di sini, apakah saya bisa membuat efisiensi di sini. Yang ketiga adalah pada pemakaian minyak, saya nomor 3, apakah saya bisa membuat lebih efisien dalam pemakaian minyak. Tapi skala prioritasnya adalah gas, baru listrik siang hari, baru minyak, baru yang terakhir adalah electricity night rate pada malam hari. Nah, ini saudara gambar. Ya, saudara gambar dengan 2 cara, yaitu secara histogram, yang kedua secara pai, yaitu seperti ini. Kemudian saudara lihat, oh ini tadi sudah betul, yang begini adalah gas, saya pemakaiannya gasnya adalah 53%. Pemakaian listrik pada D-rate tadi kan nomor 2. Dan gambarnya begini, ini adalah 22
Pemakaian oil yang nomor 3, oil adalah gambarnya begini, 19%. Pemakaian gas di sini adalah cuma 6%. Nah, dari sini saudara sudah punya bayangan. Waduh, kalau saya bisa menghemat di pemakaian gasnya 1% aja, saya sudah dapat banyak, kan begitu. Oke, kita lihat lagi. Ini cara-cara membuat audit energi. Ya. Oke. Nah, ini sekarang kalau tadi baru dalam bentuk jumlah energi. Sekarang kalau saya jadikan rupiah bagaimana? Di sini adalah pound sterling. Paling boros itu saya penggunaannya di mana? Nah, ini dijadikan harganya berapa? Minyak tadi kalau 0,375 liter itu kandungan energinya, ini adalah harganya adalah 0,033 pound sterling per kWh. Kalau gas sekian term atau sama dengan 0,136 pound sterling per kWh. Daya diritnya sekian pound sterling per kWh, sekian pound sterling per kWh. Nah, dari situ dihitung. Grafiknya dijadikan begini. Oke, kalau saya rubah dalam bentuk cost, biaya. Nah, dari sini biayanya sudah nampak di sini. Jadi listriknya memakainya adalah 119.000 pound sterling untuk setahun. Terus electricity net rate itu cuma 18.000 pound sterling. Gasnya 56.000 pound sterling. Oilnya 49.000 pound sterling. Nah, sekarang kalau dilihat dari biaya, di sini yang paling besar. Artinya apa? Kalau saya melakukan penghematan di sini yang paling banyak, ya, ini kan ini 119.000, 18.000, 56.000, 46.000. Nah, berarti benar di sini adalah kalau saya melakukan penghematan di sini 1% saja, saya sudah dapat duit yang banyak, kan gitu. Misalnya supaya tadi yang dikatakan audit energi, bentar. Nah, ini tadi bahwa the aim of energy audit is to obtain a simple but comprehensive photograph of overall energy flow situation within ini. Nah, jadi komprehensif ya, di sini adalah komprehensif yang mudah dimengerti. Yang mudah dimengerti tadi bagaimana? Yaitu tadi saudara sudah rubah semuanya dalam bentuk satuan pound sterling. Artinya bahwa, nah, kalau saya melakukan penghematan di sini, penggunaan listrik pada siang hari 1% saja, saya akan mendapatkan duit 1% dikalikan ini, kan begitu, ya. Oke. Nah, ini tadi, ini adalah cost biayanya, ya. Ini adalah digambarkan pada bentuk pie chart, ya. Itu adalah seperti ini, pie chart cost of energy delivered. Tadi biayanya tadi, ya, di sini paling banyak adalah yang mendatar, ya, yaitu mendatar di sini adalah ini electricity, D-rate, ya, dan seterusnya ada gas dan sebagainya. Oke.
Nah, sekarang ini contohnya kalau saudara mau membuat audit energi. Ya, misalkan saya akan membuat audit energi. Nah, aliran energi pada audit energi itu biasanya disebut Sankey diagram. Ya. Sankey diagram dari gas turbin, combined cycle seperti ini. Jadi misalkan saya membuat audit energi di power plant, ya saya masukkan energi sekian. Saya masukkan energi sekian, digunakan untuk apa? Saya gunakan yaitu adalah natural gas sekian, saya gunakan ke GT1. Ya, saya masukkan ke GT1 sebanyak sekian MW ekivalen. Terus saya masukkan ke GT2 sekian. Dari di sini ada masukan yaitu adalah NG sekian ada 3%. Ada tambahan energi yang akan saya masukkan ke dalam HRSG. Artinya bahwa di sini dari GT1 kan ini GT itu gas turbine. Dari exhaust gas turbine saya lewatkan ke HRSG. HRSG itu adalah heat recovery heat recovery SG system ya, HRSG ya, kalau pas gini lupa saya. Jadi ini artinya heat recovery ya, heat recovery ini berbentuk kayak steam boiler begitu ya, dimasukkan ke sini digunakan untuk memanasi, menghasilkan uap. Steam, heat recovery steam generator ya, HRSG itu adalah heat recovery steam generator. Jadi adalah pembangkit uap yang menggunakan panas buangan dari turbin masuk ke sini ya. Ini tadi losses ini adalah menghasilkan powernya, menghasilkan power. Jadi bahan bakar sekian, saya hasilkan power sekian dan panas flue gasnya saya lewatkan ke HRSG sekian. Terus yang dari sini juga sama sekian dan menghasilkan power sekian. Terus habis ini steamnya saya lewatkan ke dalam steam turbine. Steam turbine dapatnya sekian, menghasilkan listrik sekian, dan ini yang baru dibuang ke kondensor. Ini yang baru dibuang ke reject losses sekian. Nah, ini adalah, nah, saudara bayangkan, misalkan saya tidak punya HRSG, artinya bahwa turbin saya open cycle, jadi saudara akan membuang energi sekian, Nah, kalau dari situ, maka karena energinya itu masih cukup tinggi, temperatur tinggi, maka saya pasangi HRSG. HRSG menghasilkan uap, uapnya saya semprotkan ke dalam steam turbine, menghasilkan lagi listrik. Jadi masih dapat tambahan 14% listrik. Ya. Ini cuma 20%, tambah 14%, ditambah lagi yang di sini, berapa persen ini sebentar. Ya. Ini adalah 12%. Nah, jadi cukup banyak. Nah, ini adalah energy losses di dalam power plant. Itu juga sama membuatnya. Jadi saya masukkan input, fuelnya di sini adalah 100%. Terus dia digunakan di sini adalah BFP power, yaitu boiler feed pump atau apa ini. Oh, ini boiler feed pump yang di bawah sini. Fuel masuk sekian, dibakar. Ini ada losses di boiler 11%, dari sini panasnya sekian persen, kemudian dibuang di dalam cycle menjadi sekian persen, ya. Dari sini dibuang ke turbin, generator sekian dan seterusnya.
Jadi ini adalah electrical output daripada power plant tadi. Nah, oke. Nah, ini adalah energi chart dari audit energi tadi, ya. Misalkan saya akan membuat ini tadi, balik lagi ke perusahaan Bituminus tadi, Bitusa, ya, perusahaan Bitusa tadi. Saya buat aliran energinya seperti ini. Jadi di sini adalah fuel, saya bakar menjadi energi rilis. Kemudian ini ada energi yang dibuang berupa flue gas, misalkan gitu. Energi rilisnya tadi saya masukkan ke dalam uap, uapnya saya distribusikan kepada space heating, dari space heating, terus di dalam ruangan ini ada people, ada lighting, ada processes, maka people, lighting, power, dan processes ini membuat sandrigin karena dia memproduksi panas mengakibatkan sandrigin masuk sini. Nah, ini tadi distribution itu ada losses disebut losses distribution. Ini ada lighting atau direct reject, ini ada proses. Proses berarti ada yang direct reject proses. Ini ada direct reject pan hot water. Jadi di sini ada, misalkan di sini ada hot water dan sebagainya, ada direct reject. Nah, kalau pada space heating tadi dia juga memakai listrik, ya, dia memakai listriknya untuk ini membuat sandrigin, tapi listriknya juga untuk menggerakkan kompresor, ya, menggerakkan electrical heating, listriknya juga untuk membuat electrical heating segini. Dan listriknya tadi juga dibuatkan untuk menggerakkan kompresor, kompresor memberikan heat ke sini, dan ada yang dibuang. Ini adalah compressed air, ini yang useful energinya yang saya katakan tadi. Ini adalah useful energinya sekian. Nah, dari sini, dari space, ya, dari space tadi, ada heat losses. Heat losses yang melewati dinding, ada heat losses yang melewati kaca, ada heat losses yang melewati pintu, ada heat losses yang melewati atap, dan ada heat losses yang melewati di lantai bis. Ya, oke. Nah, dari situ, sorry. Saya lupa dulu. Nah, tadi diisi dari hasil data tadi, energi masuknya sekian dalam satuan, ini dalam satuan KW, ya ini bentar, dalam satuan KWH per dia, masuk sekian, dirilis sekian, di losses sekian. Dari sini didistribusikan, isolasinya sempurna, tidak ada losses yang hilang, dan seterusnya. Ya, tadi dari elektrisitasnya sekian kWh digunakan untuk lighting, sama ini adalah sekian. Terus digunakan electricity untuk space heating sekian, digunakan untuk menggerakkan kompresor sekian. Nah, yang di sini adalah space heating masuk sekian, berarti masuk di sini dipanaskan. Kompresor tadi ada lossesnya sekian, dan ada losses dari space heating. Space heating losses lewat transmisi, ya, dan ada yang tinggal di dalam sana. Pengertian ini ada losses lewat transmisi dan ini infiltrasi. Losses lewat infiltrasi itu adalah losses yang berserta aliran udara, ya. Contohnya ventilasi losses. Ini infiltrasi. Tapi losses yang transmisi itu adalah losses yang menembus dinding-dinding secara konduksi. Ya, ini adalah yang menembus dinding-dinding rumah, itu adalah ini bisa. Oke. Nah, ini kalau dihitung rupiahnya, ya ini adalah dalam satuan
pound sterling per tahun, ya dihitung dalam pound sterling, saudara dapatkan seperti ini. Ya, oke. Oke, saya kira demikian dulu kuliah kami. Jadi saudara sudah bisa mempunyai gambaran bagaimana cara membuat audit energi. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Enggak ada, Nicholas? Pianino? Oke. Ya, jelas ya. Abelio? Iya, Pak. Jelas? Pertanyaan, Ada Pak. pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Galih? Baik Pak, mungkin izin bertanya sedikit aja Pak, Oke, silakan. terkait presentase yang tadi Bapak paparkan. Jadi itu untuk presentase itu apakah tadi kan paling banyak penggunaan electricity pada day rate. Nah berarti untuk 1% itu berarti gambaran yang kita ingin alokasikan untuk diiritkan gitu ya Pak ya? Berarti angka 1% itu rencangan gitu ya Pak ya? Berarti angkanya. Ya, oke, setuju. Jadi pada dasarnya tadi kalau kita lihat dalam bentuk KWH, listrik kalah dengan diritnya, kalah dengan pemakaian gas kalau nggak salah dalam bentuk KWH. Tapi waktu pertama saudara sudah mempunyai bayangan dulu. Wih, ternyata di gasnya itu kayaknya saya misalkan pemakaian di gas itu saya bisa menghemat. Jadi itu bayangan dulu. Misalkan saya bisa menghemat 1% saja, saya akan mendapat sekian KWH. Jangan saudara menghemat di listrik pada malam hari. Malam hari tadi kan paling kecil. Ya kan? Kalau saudara berusaha ingin menghemat pemakaian listrik di malam hari, itu artinya usaha saudara sudah banyak, tapi dapat KWH-nya cuma sedikit. 1%-nya dari kecil kan kecil. Jelas? Oh iya Pak, baik. Ya, Jelas. artinya sudah lampunya itu, sudahlah, kalau gitu malam itu lampu saya matikan semuanya. Nah, perusahaan saudara ya menjadi perusahaan yang menakutkan, kan begitu. Tapi saudara dapat penghematannya, katakanlah saudara bisa menghemat 1%, syukur 5%. Itu ya cuma masih dapatnya kecil. Effort usahanya sudah begitu besar, tapi hasilnya cuma sedikit. Oke, itu kalau dalam hitungan KWH. Tapi setelah kan orang itu akhirnya ujung-ujungnya akan duit, ya kan? Iya Pak. Ujung-ujungnya itu saya menghemat itu hitungannya harus dalam bentuk rupiah. Nah kalau gitu saya kalikan harga energinya itu berapa. Setelah saudara hitung, wih ternyata harga energinya itu yang paling mahal itu adalah ketika saya menggunakan listrik pada waktu siang hari. Yang begitu. Nah, penggunaan listrik pada siang hari itu yang paling besar di mana? Misalkan nanti apakah itu di kompresor, apakah itu di pompa, apakah itu di AC, apakah itu di penerangan, ya saudara analisa dulu. Kan gitu. Artinya kalau saudara bisa menghemat di situ dalam persentasi yang kecil, oke, kalau begitu misalkan, oh iya, setelah saya analisa, ternyata penggunaan listrik di kompresor itu loh yang paling besar. Nah, pertanyaannya berikutnya, saudara bisa nggak membuat penghematan di kompresor? Wah, ternyata pembuatan kompresor kalau listriknya saya hemat, saya harus ganti kompresor. Nah, itu timbul pertanyaan kan. Kalau saya ganti per kompresor nanti
harganya kompresor sekian. Uang dari penghematan nanti bisa enggak untuk beli kompresor? Ternyata uang penghematannya untuk beli kompresor itu butuh waktu, katakanlah 10 tahun. Walah, kok ya lama, 10 tahun ya berarti kompresornya sudah rusak. Wah, ya sudah nggak jadi. Nah, itu nanti proses-proses pertanyaan itu saudara tanya dulu semuanya, dianalisa, sehingga saudara akan mendapatkan optimalisasi dalam menggunakan energi. Nah, oke, karena itu nanti akan kita jelaskan ya setelah midterm, saya akan jelaskan mengenai biaya investasi, biaya operasi gitu. Ya, jadi ujung-ujungnya bagaimana saudara bisa mengembalikan duitnya tadi, bisa mengembalikan, yaitu orang bisnis itu kan harus prinsipnya kan harus mengembalikan modal secepat mungkin dan mendapatkan untung sebesar mungkin. Kan gitu. Jelas? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Cukup jelas. Ya, oke. Jadi yang lain mungkin ada tanya. Isnata, ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Belum ada, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau semuanya sudah jelas, saya stop share saja. Terus jangan leave dulu, saya akan buatkan absensi. Bentar, saya ambil dulu presensinya. Wait a minute. Presensi, oke. Ini programnya itu masih kurang bagus itu. Dari My TS Classroom ke presensi harus ganti klik ya, tidak langsung gitu. Tidak langsung klik presensi begitu. Harus saya cari dulu presensi. Oke, I got it. Oke. Manajemen energi hari Selasa. Oke, kuliah yang keempat. Tugas. Lihat kode. Saya ganti. Oke ya, saya share ke Anda kodenya. Oke, silakan untuk mengisi absensinya. Sekarang coba saudara buka ininya, videonya, kamera. Saya akan ambil foto untuk absensi saudara. Ya, saya tunggu. Halo, ayo dibuka kameranya. Oke. Garin Wisnu. Halo, Garin Wisnu. Halo, Garin Wisnu.
Apakah Anda punya problem? Oke. Oh, ini Karin Wisnu di luar, putus mungkin. Oke. Oke, connection Karin Wisnu. Isnata kok gelap sekali? Oke ya, saya ambil fotonya untuk presensi. Saya hitung 1 sampai 3. Kemudian saya klik. Oke. 1, 2, 3. Give me smile. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya. Saya kira demikian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, saya end of meeting for all.